Jadi ini deklarasi Aliansi Advokat Indonesia, ya kan, berbicara mengenai aliansi itu berarti lintas organisasi advokat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi advokat di Indonesia itu ada puluhan bahkan ratusan. Jadi ini acaranya lintas organisasi advokat, ada yang dari Berani, ada yang dari organisasi advokat yang lainnya ngumpul di sini, ya kan, di dalam deklarasi di tanggal 26 ini dengan ketua umumnya Prof. Hasibuan dalam rangka memberikan dukungan bagaimana supaya Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran sebagai sebagai capres dan juga cawapres nomor 02 dapat memenangkan pemilihan presiden untuk tahun 2024. Tapi di sini tadi banyak yang bukan advokat juga ya? Ya, ada juga para legal segala macam yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Kak Sinta, ini kedatangan ini khusus spesial ke deklarasi Pak Prabowo. Gimana nih kedatangannya hari ini? Khusus aku siapin hari ini untuk datang mendukung Pak Prabowo. Berarti aku seorang advokat juga dan bersama-sama untuk mendukung pemenangan Pak Prabowo juga. Bang, bisa dibilang visi dan misi dari semua advokat khususnya di Peradi sejalan dengan Pak Prabowo gitu ya Bang? Bisa dibilang gitu Bang? Ya, jadi kita kan melihat Pak Prabowo ini perhatiannya terhadap hukum itu kan besar. Sebagaimana tadi yang ditayangkan di dalam ditayangkan di dalam layar, beliau ini kan di tahun 2019 kalau nggak salah ya, apa di tahun berapa itu tadi, ya kan, dia pernah melakukan pembelaan terhadap seorang tenaga kerja wanita TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara Malaysia, di mana pada waktu itu, ya kan, TKW kita ini sudah terancam hukuman mati, ya kan? Dan pakai uang sendiri lagi ya, Pak. Nah, jadi dengan segala dari hati nuraninya Pak Prabowo, dia melakukan segala apa yang bisa dilakukan, bagaimana supaya TKW ini yang dituduhkan melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum tadi di negara Malaysia, jangan sampai terkena hukuman mati. Dan itu dia lakukan, dan itu berhasil, dia membebaskan TKW kita tersebut. Itu sesuatu hal yang apresiasi. Makanya oleh Aliansi Advokat Indonesia dia diberikan award, ya kan, yaitu tokoh pro bono menurut versi kita. Kak Sinta, gimana melihat seorang pemimpin seperti Pak Prabowo yang membela seorang TKW khususnya di luar negeri sampai sebegitunya pakai dana uang sendiri, gimana Kak Sinta? Ya itulah Pak Prabowo ya Pak ya, mengutamakan keselamatan dan mengutamakan keselamatan warganya juga, warga Indonesia terutama, apalagi dia berada di luar negeri tanpa bantuan hukum ya Pak ya. Terakhir Bang, ada tambahan buat tadi deklarasi hari ini untuk Prabowo dari Pak Otto sebagai abang tim pemenangan? Ya, ada jadi tambahan? saya melihat semakin kesini Pak Prabowo itu saya lihat nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai negara kenegarawanannya semakin terlihat ya. Kalau kita flashback ke belakang, ya kan, bagaimana capres yang lain menyerang dia secara pribadi dalam memberikan hal nilai, ya kan, skala 1 sampai 100 ada yang memberikan nilai 11, itu sangat rendah. Dan bagaimana tadi pembelaan dirinya, ya kan. Nah, kalau dari segi kepintaran, pendidikan segala macam, beliau ini kan menurut ceritanya beliau sudah belajar di Amerika Serikat, belajar di Inggris, belajar di Swiss, belajar di Singapura. Banyak sudah negara-negara yang sudah tempat dia menimba ilmu pendidikan. Artinya dia sudah paham tentang apa persoalan daripada kebangsaan ini. Jadi secara pribadi dia kan tadi yang mengutarakannya sangat sedikit, ya kan, dengan penilaian daripada lawan-lawan debatnya dari capres 01 atau 03. Ya. Tapi di balik kesedihan itu dia sangat terbesar hati untuk menerima itu sebagai kritik, dan dia tidak boleh tidak boleh merasa terhina, tapi itu menjadi cabut, ya kan, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, ya kan, demi bangsa dan negara. Jadi sebagaimana kita katakan, Pak Prabowo ini kan sudah selesai dengan dirinya, ya kan, dia di dalam sisa umurnya ini dia hanya ingin mengabdikan diri untuk kebaikan negara kita ini.
Kasih ada tambahan untuk Pak Prabowo di deklarasi hari ini? Pak Prabowo, kita semua mendukung Pak Prabowo dan semoga Pak Prabowo menang. Siap. Terima kasih.